Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa topik yang belum sempat dibahas pada pertemuan di hari Selasa. Selama ini, HR sering dipandang sebagai cost center, yaitu fungsi yang menghabiskan biaya tanpa memberikan keuntungan langsung. Namun, dalam pendekatan modern, HR bisa dilihat sebagai profit center dengan cara menunjukkan kontribusinya terhadap efisiensi, produktivitas, dan juga keberlangsungan bisnis. Salah satu cara yang paling nyata adalah melalui reducing recruitment cost. Ada beberapa contoh untuk mengurangi biaya rekrutmen. Yang pertama dengan employee referrals, yaitu memanfaatkan jaringan karyawan internal untuk menemukan kandidat potensial. Selain itu bisa menggunakan talent pooling, yaitu membangun database kandidat dari proses rekrutmen sebelumnya, agar perusahaan tidak selalu memulai dari nol. Selanjutnya bisa juga menggunakan digital recruitment dan applicant tracking system atau ATS sehingga bisa membantu menyaring kandidat secara lebih cepat dan efisien. Lalu bisa juga menerapkan employer branding. Dengan reputasi yang baik, perusahaan bisa menarik kandidat berkualitas tanpa harus mengeluarkan banyak biaya promosi. Selanjutnya bisa juga dengan internal mobility atau mempromosikan atau memindahkan karyawan internal sehingga lebih murah dibandingkan dengan merekrut karyawan dari eksternal. Selanjutnya kita masuk ke objektif ke-6. Diharapkan kita bisa menjelaskan bagaimana merekrut dalam workforce yang lebih beragam. Rekrutmen tidak hanya soal mengisi posisi yang kosong, tetapi juga membangun tenaga kerja yang inklusif dan juga beragam. Keberagaman dalam organisasi terbukti meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga kemampuan perusahaan memahami pasar yang heterogen. Oleh karena itu, HR memiliki peran penting dalam merancang strategi perekrutan yang lebih adil dan setara. Contohnya dengan merekrut women perempuan. Banyak perusahaan kini fokus meningkatkan representasi perempuan baik di level staff maupun manajerial. Program seperti Flexible Working Arrangement atau Leadership Development for Women dapat membantu menarik lebih banyak kandidat perempuan. Yang kedua, single parents. Orang tua tunggal sering menghadapi keterbatasan waktu dan fleksibilitas. Perusahaan dapat menyediakan dukungan seperti jam kerja yang fleksibel, remote work, atau fasilitas penitipan anak untuk menarik kelompok single parents. Selanjutnya, older workers. Tenaga kerja senior membawa pengalaman, pengetahuan, dan etos kerja yang kuat. Strategi perekrutan yang ramah usia bisa berupa part-time roles, atau program mentorship, atau pekerjaan berbasis proyek. Selanjutnya, underrepresented groups. Ini termasuk kelompok minoritas etnis, agama, atau sosial ekonomi yang kurang terwakili dalam dunia kerja. Employer branding yang menekankan inklusi dan kesempatan yang setara sangat penting untuk menarik underrepresented groups. Lalu yang terakhir, people with disabilities. Rekrutmen yang inklusif juga harus membuka peluang bagi penyandang disabilitas. Perusahaan dapat menyesuaikan lingkungan kerja, memberikan aksesibilitas, serta program pelatihan khusus agar mereka bisa berkontribusi secara maksimal. Keberagaman tenaga kerja atau workforce diversity hanya dapat tercapai jika proses rekrutmen dilakukan secara adil dan bebas bias. Bias dalam rekrutmen dapat menyebabkan kandidat dari kelompok tertentu tidak mendapatkan kesempatan yang sama, meskipun mereka memiliki kualifikasi yang setara atau bahkan lebih baik. Oleh karena itu, HR perlu menerapkan guidelines yang jelas untuk mengurangi bias dalam setiap tahapan rekrutmen. Contohnya seperti menggunakan deskripsi pekerjaan yang netral, hindari penggunaan kata-kata yang mengandung stereotip gender atau usia. Misalnya mengganti istilah fresh and energetic dengan mampu bekerja dalam lingkungan yang dinamis. Lalu, terapkan kriteria yang konsisten dalam menilai kandidat. Gunakan structured interview dengan pertanyaan yang sama untuk semua pelamar agar penilaian lebih objektif. Perusahaan juga bisa menerapkan blind recruitment dengan menghapus informasi pribadi kandidat seperti nama, jenis kelamin, usia, atau foto dari CV. Jadi fokusnya cuma pada keterampilan, pengalaman, dan pencapaian. Lalu bisa menggunakan teknologi secara bijak seperti menggunakan sistem AI dan ATS
sehingga bisa membantu menyaring kandidat lebih cepat. Ya. Tetapi perusahaan juga harus waspada agar algoritma tidak tidak memperkuat bias yang sudah ada dalam data historis. Lalu mungkin perlu dilatih juga ya rekruternya dalam pelatihan anti bias ya. Rekruter dan manajer perekrutan bisa mendapat pelatihan untuk mengenali unconscious bias ya, bias yang tidak disadari. Ya. Tujuannya supaya keputusan rekrutmen benar-benar berdasarkan kompetensi, bukan asumsi atau preferensi pribadi. Ya, selanjutnya diversity recruitment channels ya. Jadi nggak cuma merekrut dari satu sumber atau jaringan tertentu, harus disebarkan lowongannya ya melalui berbagai platform, termasuk yang ditargetkan untuk kelompok minoritas atau underrepresented groups. Kita masuk ke objektif yang terakhir ya, di mana kita diharapkan bisa menjelaskan practical guidelines untuk obtaining application information. Formulir lamaran kerja adalah alat awal dalam proses pre-screening. Artinya, sebelum perusahaan melangkah lebih jauh ke tahap wawancara atau tes, formulir lamaran membantu menyaring kandidat secara dasar. Melalui formulir ini, perusahaan mengumpulkan informasi penting tentang latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, dan keterampilan yang dimiliki pelamar. Dengan begitu, HR dapat menilai apakah kandidat memenuhi kualifikasi minimum. Pedoman pengisian formulir biasanya mencakup riwayat pekerjaan yang detail supaya HR bisa menilai konsistensi pengalaman pelamar. Selain berfungsi administratif, formulir lamaran juga bisa digunakan untuk memprediksi kinerja pekerjaan. Di sinilah konsep biodata masuk, yaitu informasi tentang kebiasaan kerja, pengalaman, atau karakteristik tertentu yang secara statistik terbukti berkaitan dengan performa kerja. Beberapa organisasi juga memasukkan klausul tambahan seperti mandatory arbitration dalam formulir yang mewajibkan karyawan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase ya atau di luar pengadilan ya. Jadi arbitrase ini merupakan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka kepada orang yang kepada seseorang atau beberapa arbiter netral untuk dibuat putusan yang bersifat final dan mengikat ya. Jadi dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikan masalah secara private ya, alih-alih melalui pengadilan umum ya, supaya bisa lebih cepat, lebih tertutup, dan lebih kompeten nih. Dalam proses rekrutmen, penggunaan formulir lamaran tidak hanya soal mengumpulkan data, tetapi juga harus mematuhi hukum ketenagakerjaan, khususnya prinsip EEO, ya, Equal Employment Opportunity. HR tidak boleh menanyakan atau menggunakan informasi tertentu yang bisa menimbulkan diskriminasi. Contohnya seperti informasi tentang terkait pendidikan ya. Ini merupakan informasi yang sangat penting, tetapi HR harus memastikan syarat pendidikan yang diminta benar-benar relevan dengan pekerjaan. Ini jangan digunakan sebagai alasan diskriminatif. Yang kedua terkait dengan arrest record ya. Menanyakan catatan penangkapan bisa berpotensi diskriminatif. Yang diperbolehkan umumnya adalah menanyakan convictions ya atau putusan pengadilan, bukan sekedar penangkapan. Yang ketiga, notify in case of an emergency. Pertanyaan ini sah, tetapi HR harus berhati-hati agar tidak meminta data yang mengungkapkan status pribadi yang dilindungi, misalnya status perkawinan. Lalu membership in organization ya. Pertanyaan tentang organisasi atau keanggotaan boleh ditanyakan, tetapi tidak boleh mengarah pada afiliasi politik, agama, atau kelompok yang bisa menimbulkan diskriminasi. Selanjutnya, physical handicaps. HR nggak boleh menolak kandidat hanya karena ada disabilitas. Undang-undang seperti American with Disabilities Act atau di Indonesia ada prinsip non-diskriminasi dalam UU Ketenagakerjaan, melindungi hak-hak mereka selama mereka mampu menjalankan pekerjaan dengan atau tanpa penyesuaian yang wajar. Selanjutnya, marital status. Menanyakan status pernikahan sering dianggap diskriminatif karena tidak relevan dengan kinerja pekerjaan.
Selanjutnya ada housing. Pertanyaan mengenai kepemilikan atau tempat tinggal bisa memunculkan bias sosioekonomi. Ya. HR perlu memastikan bahwa pertanyaan ini benar-benar relevan, misalnya terkait jarak lokasi kerja. Yang terakhir, video resume. Tren baru dalam rekrutmen seringkali mengarahkan atau meminta kandidatnya untuk membuat video. Ya. Tetapi perlu hati-hati karena video bisa menampilkan faktor-faktor non-relevan seperti ras, gender, atau usia yang berpotensi menimbulkan bias.